Semua orang menginginkan derajat yang tinggi, menginginkan kedudukan yang tinggi, kehormatan yang mulia. Semua orang yang sehat akalnya menginginkan itu. Tetapi cara menempuhnya, ada yang pengen mulia dengan mengumpulkan harta. Sehingga pagi, siang, malam terus sibuk mencari harta. Kalau harta itu bisa memuliakan orang, harusnya Qarun yang paling mulia. Ternyata Qarun jadi lambang keburukan. Ditenggelamkan ke dalam bumi, tersengal-sengal nafasnya sampai hari kiamat. Berarti bukan harta yang memuliakan seorang. Yang lain berpikir bahwasanya untuk bisa mulia, kalau kita jadi pejabat, jadi gubernur, jadi presiden, jadi raja. Kalau kerajaan, kepresidenan itu yang memuliakan orang, harusnya Fir'aun yang paling mulia. Karena dia paling besar kekuasaannya. Tapi Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah menjadi lambang keburukan. Lalu apa sebenarnya jalan untuk bisa mendapatkan kemuliaan? Yaitu dengan iman dan ilmu. Dengan iman dan ilmu, engkau akan menjadi mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi ketinggian kemuliaan syarat pertama apa? Iman. Yang kedua apa? Ilmu. Lihat, dahulu ada orang yang terlahir dalam keadaan cacat, yaitu punggungnya atau bahunya lebih tinggi daripada lehernya. Dia terlahir cacat. Naik, bahunya pendek, kepalanya. Sehingga kalau bermain di celak-celak sama teman-temannya. Pulang menangis, mengadu sama ibunya. Kata ibunya, belajar nak, belajar. Nanti engkau akan mendapatkan kemuliaan. Anaknya itu rajin belajar, alim, jadi orang berilmu, diangkat jadi hakim. Maka teman-temannya dulu yang menghina-hina dia waktu masih kecil, ketika duduk di hadapan hakim ini, gemeter dia tubuh, takut dia. Itulah kemuliaan ilmu. Atha bin Abi Rabbah rahimahullah, budak milik seorang wanita Mekah. Begitu dia dimerdekakan, dia belajar terus kepada Anas bin Malik atau sahabat yang lain. Akhirnya pada suatu zaman, khalifah memerintahkan tidak boleh ada yang fatwa di Mekah kecuali Atha bin Abi Rabbah. Jadi mufti. Di musim haji, orang pada pengen tanya tentang hukum haji. Khalifah duduk di belakang Atha bin Abi Rabbah yang sedang sholat sunnah. Ditungguin. Orang antri pada tanya, kemudian khalifah juga bertanya. Dijawab, kemudian pergi. Putra mahkota bertanya kepada ayahnya khalifah, "Wahai ayah, mau-maunya engkau antri untuk duduk di belakang orang tua ini. Kenapa engkau enggak panggil saja dia untuk menghadapmu kalau ingin bertanya?" Kata khalifah, "Diam kamu. Itulah ilmu. Dengan ilmu, seorang budak menjadi raja. Dan seorang raja menjadi budak. Dengan ilmu. Dengan ilmunya Atha bin Abi Rabbah yang mantan budak, dia bisa seperti raja. Sedangkan khalifah, pemimpin, ketika dia nggak punya ilmu, dia harus antri, duduk menunggu Atha bin Abi Rabbah untuk minta fatwanya. Maka terus belajar, terus belajar. Kalau kita belajar terus dan bertambah ilmunya, jadi orang alim, disitulah ketinggian. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat seseorang dengan iman yang pertama dan ilmu yang kedua. Yang